Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan masuk ke video yang mana Buya Arazi memberikan komentar tentang pernah suatu saat Buya Arazi dipotong ceramahnya oleh Habib yang mana menanyakan tentang sholawat, minta lunas hutang, yang saya pernah upload yang ini. Nah, nanti Buya Arazi memberikan penjelasan tentang itu ya. Sebelum itu kita akan melihat Kiai di Cirebon pada tes DNA gratis. Oke, kita bapak-bapak dulu ke videonya. Cocok ya. Terus tadi mana plastik? Ada plastik, masukin ke plastiknya. Ini satu ya, satu. Dah masuk satu. Ini ada satu lagi kan? Oke, ambil lagi satu lagi. Dorong. Satu lagi, ambil lagi. Ya. Didorong aja, Dorong aja nih, masuk. Didorong. Ini. Sini, pakai. Nah, baik. Nah, oke. Tadi yang kanan ya? Ya, Nah, sekarang yang kiri. Ya, sama sampai mentok, terus diputar-putar sampai rata. Nah, baik. Nah, ya. Seperti tadi, masukin lagi. Nah. Ya, masukin. Sebentar. Ya, pegang, potok. Nah, oke. Baik, Pak, masukin ke situ. Ini udah ya? Udah masukin seperti tadi. Nah. Sudah ya? Sudah? Nah, nanti kita isi biodatanya nanti setelah kita shoot ya. Baik, pemirsa, baginya Begini ya Buya, beberapa waktu yang lalu waktu saya di mobil berdua sama sahabat saya yang biasa kemana-mana sama saya, ini belum ketemu saya Abuya, ini mumpung ketemu Abuya jadi saya tanyakan langsung. Beliau bertanya, kok ini Kang, apa Abuya Arazi bilang sholawat itu kayak unta gitu, jangan sholawat itu kayak sholawat unta. Dan ini mohon dijelaskan karena kadang jamaah itu nggak paham sholawat unta itu apa. Karena setelah saya tonton YouTube-nya, ternyata Abuya itu bersama sahabat saya juga, yaitu Habib Abdurrahman Al-Atos di Bojonegoro. Itu saya itu dipahamkan jamaah yang di sini biar paham untuk bersolawat yang benar tuh bagaimana gitu. ya. Mungkin itu Abuya. Saya itu tidak ridho umat itu cuma kelas 1. Saya pengen umat itu tambah dewasa. Jangan Arab Badui, itu karena ngaji dengan Rasulullah, ma'rifatnya nambah. Naik. Awal-awal kita ajak orang sholawat, kita kasih tahu kalau sholawat utang terbayar, jomblo dapat jodoh, itu awal-awal. Sakit sembuh, itu awal-awal. Dikasih iming-iming. Kalau belajar hikam, makanya wajib yang sholawat ini belajar hikam. Apalagi Gus, Kiai, Habib, wajib belajar hikam kalau ada level-level ini. Kalau enggak, ruhaninya tidak dewasa. Apa kata Imam Natta'illah, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Saya gak usah terjemahkan, tapi saya pakai syarahnya Ibnu Abbad. Kata beliau, ikhlas ada 3 tingkatnya. Tingkat awam, tingkat muridin, yang terakhir puncak arifin. Saya nggak mau jamaah yang hadir ini kelasnya kelas awam terus. Mau nggak diajak naik kelas? Ya, kalau nggak sama seperti onta. Onta itu datang kepada Rasulullah mengadukan urusan perutnya.
Antum datang ke majelis maulid, berdoa, ya Allah semoga utangku terbayar, semoga makanku dapat. Lah apa bedanya? Mau sampai kapan begitu? Boleh, gak apa-apa. Tapi capek mikir begitu, sholawat nanti capek. Maka banyaklah orang-orang aurat ribuan, tapi lelah batinnya, nunggu-nunggu keajaiban. Kata guru, kalau baca sekian nanti ada duit di bawah kasur. Dilihat-lihat gak ada. Kata guru, nanti dapat rezeki dari tempat dan waktu yang tidak terhingga. Betul, itu ada. Saya mengalami, saya sahib tajribah. Antum mau sholat berapa? Mari kita adu. Saya pernah mengalami itu, tapi lelah di sini. Dalail baca sekian kali, harap nanti ini itu. Sholawat nariyah baca sekian kali, lelahnya bukan main. Akhirnya sir sholawat nariyah nggak dapat. Kita mau umat naik kelas, itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya walaupun saya dipotong sama Habib Abdurrahman Sahib antum di pengajian, saya tetap bilang sarang heo. Ya nggak apa-apa, karena beliau berdakwah di tataran awam. Saya yakin dia ngerti maksud saya. Cuma mungkin beliau nggak enakan ngajak orang awam ke atas. Ya. Kalau kita tidak, saya pahit saya sampaikan. Karena pahit itu jamu, jamu itu menyehatkan. Ya, kalau manis-manis nanti sakit gula. Nggak mau sholawat nanti, udah banyak kawan kita udah nggak mau lagi baca sholat nariyah abah. Udah nggak mau lagi wiridan 4.444 kali atau 11 kali ba'da sholat. Kenapa? Kata orang sholawat 11 kali nariyah ba'da sholat, ya jelibur rizq, bisa menarik rezeki. Ah nggak ada itu. Sudah begitu, Gus. Bahaya nggak tuh? Dia syak. Dia mulai syak kepada sholawat. Ini yang kayak kita khawatirkan. Kenapa? Dia bersolawat dengan nafsunya, bukan sholawat dengan cintanya. Mau nggak Gus? Antum aneh puji supaya antum nanti ngasih bocorin apa namanya? Misalnya antum sahib amwal nih, banyak duit. Aneh puji supaya nanti kalau kasih proposalnya cair. Nanti nandain itu Ar-Razi kalau muji saya itu pasti ada maunya. Kalau bisa gak ketemu sama Ar-Razi. Kalau ada Ar-Razi di sana, oh saya minggir ah. Gitu gak? Ada kawan kalau nelfon pasti minta utang. Ngutang, minta utang dong. Mohon maaf ya kalau yang ada yang kerjanya begitu. Terus kita dapat dari dia, ngangkat gak? Males ngangkatnya. Rasulullah tidak pernah malas. Cuma Rasulullah terima lalu dididik. Oke, maka kami bagi-bagi tugas. Ada Habib yang mengumpulkan umat, ayo sholawat, banyak rezeki, sholawat, bayar utang. Nanti biar saya naikin dia kelas. Gitu. Kalau enggak sama dengan Badui. Persis, mohon maaf, seperti onta. Datang ke Rasulullah yang dikadukan bukan masalah gimana dapat syafaat di dunia dan akhirat. Cuma syafaat perut. Masih lebih baik itu pohon, itu kayu ditanya, dipegang Rasulullah ditanya, kamu pilih bersamaku di dunia atau masuk surga? Dia pilih mana? Masuk surga. Lebih mulia itu. Kalau datang ke Rasulullah yang diadukan masalah jabatan, masalah kerja, eman nggak? Kalau ketemu Rasulullah yang diminta syafaat tidak hanya di dunia, yang paling penting di akhirat. Terbayar hutang itu syafaat dunia. Sembuh penyakit syafaat dunia. Kalau cuma syafaat dunia, itu yang kita minta. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kita niatkan sampai nanti di akhirat minta syafaat Nabi. Nabi jawab, kan sudah dulu kamu minta sembuh. Dulu kamu minta bayar utang, kebayar kan? Gitu. Mau begitu? Mau naik kelas nggak? Mau. Kalau ngaji ma'rifatullah wajib naik kelas. Orang yang kenal Allah. Kalau saya sudah kenal sama Gus ini, maka kalau ngopi muji beliau karena emang suaranya enak, bukan karena pengen dicairkan proposalnya.
Kira-kira begitu. Wah, ini sohib aneh nih, nyaman. Ngopi bareng nyaman, ketemu nyaman. Bahkan rindu kalau nggak ketemu. Nelfon, ente di mana? Tapi kalau datangnya cuma karena ada hajat, kalau hajat nggak ada, datang nggak? Maka Imam Sya'rani mengatakan, ahlud dunia datang kepada ulama kalau ada hajat. Ini sudah mau dekat nih 2023. Abah pasti banyak dikunjungi sama politisi nanti. Ya. Nanti Gus ini antum juga sama nih. Bakal banyak diundang-undang nanti tuh, ya. Jadi undang-undangan nanti. Berkah ya. Amin. Tuh kan seneng kan? Jadi kita tidak melarang, kita cuma bilang, "Oi, jangan tertidur dengan iming-imingan itu. Itu untuk menarik orang bersolawat. Kalau sudah solawat, kita naikin." Maka ada namanya salawat muridin, ikhlasnya para murid. Murid ini sudah naik kelas. Solawat karena ingin tenang. Ini loh Bang. Solawat karena bertambah ma'rifat, sudah muridin. Orang-orang ini sudah oke. Ini sudah tinggi, sudah kelas tinggi. Solawat karena ingin batinnya, ruhnya, kolbunya bercahaya. Ini sudah tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Orang-orang yang level 2, dia tetap mengedepankan dirinya, tapi dirinya yang batin. Sedangkan kelompok pertama mengedepankan dirinya yang zahir. Lain dengan level 3, arifin. Dia nyembah Allah karena Allah layak disembah. Dia bersalawat kepada Rasulullah karena Rasulullah layak disalawatkan. Bukan karena dia ada hajat. Seandainya dia sakit, dia salawat, tidak sembuh penyakitnya, dia tetap salawat. Seandainya dia punya utang, dia salawat, utangnya tidak lunas-lunas, dia tetap salawat. Karena utangnya salah dia sendiri, bukan salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud saya? Maka saya tidak marah kepada orang-orang yang mengajarkan itu. Cuma saya gregetan kalau dibiarin begitu. Ya. Bukankah di Quran diajarkan afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Disuruh mikir, bukan hanya dibuat khayal-khayalan pahala. Disuruh kita mikir. Dan akal itu hobinya mengenal. Bertambah pengenalan, bertambah kecil terlihatnya pahala. Kita merindukan surga bukan karena surganya lagi, tapi karena di surga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di surga nanti diizinkan memandang wajah Rasulullah. Jika setelah memandang wajah Rasulullah baru sanggup memandang wajah Allah. Jadi saya rindu surga bukan karena mau kawin sama bidadari. Di sini juga banyak perempuan. 70 ada bidadari, terus bunuh orang, ngebom orang, ya kurang itu ya. Itu pertanyaan fikih. Nanti bahsul masail yang jawab ya. Saya tidak mau jawab. Saya sudah tahu jawabannya, tapi saya nggak mau jawab. Biar kawan-kawan yang ahli bahsul masail jawabnya. Yang kedua, tentang apa tadi? Bisakah saya mengambil ilmu dari YouTube boleh. yang dari Abu Yazid? Tafadhol, tonton aja ya. Kalau baik ambil, kalau kurang berkenan tidak usah didengar ya. Cuma harus mengaji langsung kepada guru yang ada di tempat kita. Jadi saya ini tuh terus dia siapa dong? Sultanul Aulia dong. Syekh Abdul Qadir Jilani yang begitu. Ya. Kewalian itu standarnya bukan nafsu kita, bukan persepsi kita. Saya tawassul dulu nih, kalau dia wali pasti sampai. Jangan begitu nantang aulia, itu su'ul adab. Su'ul adab. 1-2 itu terjadi, diizinkan, tapi nggak akan sering-sering begitu. Itu pertanyaan fikih. Nanti bahsul masail yang jawab ya. Saya tidak mau jawab. Saya sudah tahu jawabannya, tapi saya nggak mau jawab. Biar kawan-kawan yang ahli bahsul masail jawab ya. Yang kedua, tentang apa tadi? Bisakah saya mengambil ilmu dari YouTube boleh. yang dari Abu Yazid? Tafadhol, tonton aja ya. Kalau baik ambil, kalau kurang berkenan tidak usah didengar ya. Cuma harus mengaji langsung kepada guru yang ada di tempat kita.
Jadi saya ini tugasnya membuka-buka, ya. Habis itu yang capek abah, ya. Ya bah ya, gak apa-apa. Kita tugasnya ketika orang-orang sekarang sudah membuka ilmu-ilmu kebatinan yang tidak jelas ujungnya, maka kita juga buka al-batin al-Muhammadi, ilmu batin tapi versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini pasti Allah simpan di kalbu para ulamanya. Jadi silakan, tapi syaratnya ngaji ke ulama tempatan, ambil talqin dari mereka, ambil khalwat kepada mereka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Khalas. Yang ketiga, semoga Abuya Azhari ridho kami semua yang hadir dijadikan murid. Azhari M Top. Ya, gak apa-apa ya. Saya bukan siapa-siapa, siapa yang ingin menjadi murid silakan. Siapapun yang ingin ngaji, tafadhal. Dan sah menjadi murid, baik lewat offline ataupun online, ya. Oke, itu dia teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tentang pernyataan dari Buya Arazi yang mana dulu pernah mengingatkan seorang habib yang ceramah tentang bersholawat karena lunas hutang, karena pengen kaya dan yang lainnya. Ya, intinya Buya Arazi ingin mengingatkan atau meningkatkan kualitas level dari masyarakat, khususnya ya kita bersolat itu ya bukan karena pengen utang lunas, pengen ini, ya boleh, kata Buya Arazi juga boleh, cuman yang lebih afdol itu kita merasa kangen sama Rasulullah gitu ya, bersyukur atas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Intinya seperti itu ya, harus merasa rindu, benar-benar rindu gitu ya teman-teman. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi video kali ini, semoga bisa ada manfaatnya sedikit ya teman-teman. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.